Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fafillah rahimakumullah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Falah Majasem Barat, hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan, memperkenankan kepada kita semua untuk melakukan satu amal terbaik, yaitu ruku dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ibadah seseorang itu adalah ketika mampu untuk ruku dan sujud. Satu kebahagiaan ketika kita masih bisa melakukan dua hal tadi dan masih punya kesempatan. Bukan hanya sekedar kesempatan, tapi kemauan untuk melakukannya. Hampir setiap kaum muslimin diberikan kesempatan untuk ruku dan sujud, tapi tidak semuanya mengambil kesempatan itu. Sehingga rezeki terbesar bagi kita sekarang itu bukan sekedar makan enak. Jadi kalau makan enak itu menjadi rezeki besar, sekarang sudah banyak yang dibatasi. Rezeki besar bagi kita bukan hanya sekadar baju bagus. Seusia kita sudah tidak lagi berlomba-lomba dalam baju bagus. Baju yang ada layak kita pakai, itu sudah bagus untuk menutup diri kita. Bahkan nanti ada baju yang seumur hidup kita tidak akan pernah memakainya, hanya sekali dipakai, yaitu baju yang tak berjahit, kain kafan. Kalau hanya sekedar perhiasan, kendaraan, tempat tinggal, itu menjadi rezeki besar kita, ada masanya dan pasti rusak. Tidak akan pernah abadi apa yang kita miliki. Maka kita harus maknai rezeki terbesar kita sekarang itu adalah kesempatan untuk beramal soleh. Jadi kalau ada kesempatan beramal soleh kita mau melakukannya, itu rezeki itu. Karena kita butuh untuk memperbanyak bekal. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal soleh. Dan mudah-mudahan kita juga berharap malam hari ini sepanjang kita duduk di tempat ini, kita sedang melakukan amal soleh. Kita berselawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Semoga selawat yang kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan diri kita kelak fi yaumil qiyamah untuk mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, malam hari ini kita akan belajar tentang hasil belajar seorang alim, yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah, dan masa belajarnya 30 tahun kepada gurunya, satu guru yaitu Syaqiq Al-Balkhi namanya. Beliau belajar dengan satu orang guru ini selama
30 tahun. Kalau kita belajar kan ganti-ganti guru. TK beda guru, SD beda guru, kelas 1 sampai kelas 6 juga beda guru itu. SMP, SMA beda guru, kuliah beda guru. Mungkin kalau mau kita hitung ya kurang lebih antara 18-20 tahun kita. Kalau yang sampai 1 Beliau Hatim Al-Asam rahimahullah itu belajar dengan satu guru selama 30 tahun. Jadi istiqomah dengan gurunya. Kemudian gurunya bertanya kepada Hatim Al-Asam, kamu belajar kepadaku selama 30 tahun, belajar apa saja? Jadi 30 tahun itu dirangkum oleh Hatim Al-Asam menjadi 6 pelajaran kehidupan. Yang kalau kita nanti pelajari ini, sepanjang kita hidup pasti kita merasakan hal itu. Melihatnya, merasakannya, bahkan mungkin kita melakukannya. Kenapa? Karena ini pasti. Kehidupan itu kapanpun zamannya mesti ada perkara yang sama yang tidak bisa kemudian dilewati begitu saja. Bagi orang yang beriman dan kafah keimanannya, maka setiap apapun yang dilihat, dirasakan, ya, didengar, bahkan dilakukan, itu semuanya akan menjadi hikmah. Bisa diambil pelajarannya. Tidak lewat begitu saja. Walaupun memang kita lewat setiap hari jalan ini, bagi orang beriman mesti ada hikmahnya. Dan pasti ada bedanya. Sekalipun itu hanya berjarak 5-10 meter, Pak, pasti ada bedanya. Pohon yang tiap hari kita lihat itu pasti ada bedanya tiap saat itu. Berkurang daunnya atau bertambah daunnya. Bisa berubah warna daunnya, itu pasti berubah, Pak. Tidak ada yang tidak berubah. Termasuk diri kita. Sekalipun kita merasa sepertinya tidak ada yang berubah, tapi orang lain ketika melihat kita berubah itu. Kita melihat anak kita kayak anak kecil terus, padahal mereka sudah dewasa. Jadi yang kita lewati, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan tiap hari mesti berubah. Dan itu menjadi sunatullah. Tidak ada kehidupan itu yang tidak berubah. Hanya saja 6 pelajaran kehidupan ini akan terus mengikuti dalam tiap perubahan kehidupan itu. Apa saja? Yang pertama kata Hatim Al-Asam ini, aku melihat orang selalu meragukan rezekinya sehingga membuatnya kikir dan tamak. Sampai sekarang pun banyak, Pak, orang yang masih khawatir, orang yang meragukan akan ketetapan Allah yang akan selalu melekat pada diri manusia, yaitu rezeki. Karena tidak akan diwafatkan seseorang kecuali sudah habis rezekinya. Jadi kalau seseorang masih ada rezeki, nggak mungkin mati. Orang akan mati itu ketika sudah habis rezekinya. Oh, tabungannya masih banyak kok, ratusan juta, harusnya nggak mati dong. Nah, itu bukan menjadi rezekinya. Rezeki itu kan yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, yang dibelanjakan di jalan Allah, itu rezeki kita, Pak. Selain itu mungkin bisa menjadi rezeki orang lain. Ini nanti maaf ya, Pak Duan mungkin mengeluarkan sesuatu. Kalau kita makan, kita minum apa yang disediakan di hadapan kita, itu rezeki kita. Jadi gak perlu kemudian kita bingung sebetulnya itu dengan rezeki. Kan asal kata dari rozako.
Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki. Maka sebetulnya rezeki itu sifatnya suci, Pak. Kenapa? Selalu mengikuti makhluk yang Allah ciptakan itu pasti diikuti dengan rezeki. Gak mungkin tidak. Dan ini dilihat oleh Hatim Al-Asham pada saat itu, yang mungkin bicara masalah materialistis itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kuat seperti saat ini kan. Tapi itu sudah bisa dilihat banyak orang yang ragu dengan rezekinya. Jadi kalau ada pencuri, maling, jambret, copet berhasil, mereka mencuri, menjambret, mencopet, itu bukan rezeki. Wah, ini rezekinya maling. Salah itu dalam tauhid. Kenapa? Rezeki itu dari Allah. Allah zat yang maha suci, harus dicari dengan cara yang baik. Sampainya kepada kita, itulah yang disebut dengan rezeki. Tapi kalau diambil dengan cara yang tidak baik, yang salah, menyalahi aturan, itu laknat itu. Sekalipun dapatnya banyak. Orang yang ragu dengan rezeki itu nanti kalau dapat jadi kikir, Pak. Kenapa? Takut habis. Takut berkurang. Memang secara hitung-hitungan berkurang. Tapi kalau yakin dengan rezekinya Allah yang ada pada diri kita, yang sudah ditentukan, ya sudah. Kemudian jadi tamak. Kenapa? Karena khawatir tidak kebagian. Orang tamak kan rakus. Yang rakus itu bukan mereka yang miskin saja, Pak. Bahkan yang miskin banyak yang gak rakus. Kalau mereka itu benar-benar yakin, yang kaya pun bisa rakus. Bahkan kerakusannya melebihi orang miskin. Orang miskin kan mungkin rakusnya karena benar-benar lapar itu. Jadi dia harus yang kenyang, yang uangnya banyak bisa rakus itu loh, Pak. Kenapa? Karena ragu dengan rezeki. Jadi nggak perlu khawatir. Ditentukan oleh Allah yang sampai kepada kita seumur hidup rezekinya itu sudah pas, Pak. Tidak kurang, tidak lebih. Terus bagaimana dengan mereka orang yang menjemput rezeki dengan baik, dengan kerja keras, kemudian jujur melakukan pekerjaannya, tapi ternyata dapatnya sedikit. Itu memang sudah jadi jatahnya. Harusnya dia pantas, layak sekali digaji 10 juta per bulan, tapi hanya 3 juta umpamanya, atau maksimal 5 juta. Padahal kerjanya luar biasa tuh, digaji 10 juta pun pantas tuh. Tapi rezeki yang sampai kepada dirinya Allah tentukan cukup segini saja. Nah, kepantasan yang 5 juta lain kemana tuh? Disimpan oleh Allah. Jadi mungkin kebahagiaan dalam rumah tangganya, mau ditukar uang berapa coba keluarga harmonis itu? Mau dibayar berapa kita punya anak-anak sehat, punya anak-anak pinter tuh, punya anak-anak yang bisa bakti sama orang tua? Mau dibayar berapa coba? Mau diganti berapa? Tidak ada, Pak, nominalnya yang seperti itu. Punya istri yang taat, punya suami yang tanggung jawab, punya anak yang soleh soleha tuh, mau diganti uang berapa coba? Mungkin dari capeknya kita menjemput rezekinya Allah yang harusnya kita dapat lebih dari apa yang kita terima, tapi Allah ganti dengan seperti itu. Jadi yakin dengan rezeki. Tak perlu khawatir dengan rezeki. Coba zaman sekarang banyak nggak yang khawatir dengan rezeki? Oh, banyak, Pak. Dan mungkin kita pernah merasakan khawatir dengan rezeki. Kalau khawatir, masih ada kemungkinan dia untuk menghilangkan kekhawatirannya dengan cara
melakukan satu aktivitas yang lebih. Tapi kalau ragu, ini sudah keluar dari nilai ketauhidan. Surahnya surah Hud, surat ke-11 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Tuha ya harusnya. Wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi kalau Allah sudah ciptakan makhluk, Allah tidak akan pernah telantarkan makhluknya. Dan di situ perumpamaannya adalah binatang melata yang tidak ada akalnya, tidak menggunakan kata annas, manusia, tidak. Dan dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Sudah kecatat kok Pak. Jadi jatahnya saya, jatahnya panjenengan, jatahnya anak kembar itu juga beda tuh. Gak bisa kemudian disamakan. Nah kalau binatang melata kan tidak ada akalnya, maka Allah datangkan rezekinya. Sekalipun mereka keluar, mereka mencari, itu sudah diketahui di mana tempatnya. Jadi mereka itu tawakal sekali dengan rezekinya Allah. Padahal mereka tidak ada akal. Nah kalau manusia dikasih oleh Allah akal, itu artinya ada upaya untuk mengambilnya, Pak. Ada cara untuk menjemputnya. Yang kalau dalam bahasa kita tuh kerja begitu loh. Jadi nggak boleh kemudian dengan ayat ini kita menganggap wah sudah dijamin oleh Allah, selonjor sajalah di rumah. Nanti juga ya itu kan pensiunan, itu pun sebelum pensiun mereka luar biasa kan pengabdiannya kan, layak mendapatkan itu, padahal jatahnya yang harusnya diberikan disimpan kan. Nanti bisa diberikan ketika sudah tidak bekerja lagi. Aslinya kan begitu. Jadi kalau berdasarkan ayat ini kemudian menjadikan kita malas, salah menafsiri ayatnya. Kan sudah dijamin oleh Allah, sudah ngeringkel sajalah di rumah tuh. Kayak ular gendon gitu lah ya. Ular gendon kan ngeringkel terus itu. Dia binatang melata. Makanya Allah datangkan makanannya. Dan gak ada ceritanya ular gendon kurus, lemu kabeh kan. Padahal hidupnya di dalam tanah. Nah ini pelajaran pertama yang dipelajari oleh Al-Hatim, Hatim Al-Asam itu. InsyaAllah ya. Jadi beliau belajar banyak ilmu, dapat satu ketika bab masalah rezeki ini nih ilmunya. Yang kita ambil, jangan pernah ragu, jangan meragukan rezeki, ya. Capeknya kita tidak sebanding dengan bayaran, gak apa-apa Pak. Setiap peluh, setiap tetesan keringat, ya, itu benar-benar kok Allah akan ganti semuanya. Tidak harus dengan uang Pak, ya, tidak harus dengan kemewahan, tapi bisa diganti dengan surga loh. Maka jemput dengan cara yang baik. Yang kedua, aku melihat setiap orang memiliki teman. Untuk apa? Untuk mengadukan keluhan kepadanya, tuh, keluhannya kepadanya. Jadi pada saat itu Hatim Al-Asam itu melihat setiap orang itu punya teman. Dan ada beberapa orang yang menjadikan temannya selalu dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan sesuatu, curhat, bahkan menyampaikan tentang rahasia yang sebetulnya tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Kita memang diperintahkan untuk irit ngomong Pak. Kalau memang tidak dibutuhkan untuk ngomong, irit saja ngomongnya. Kenapa? Makin banyak ngomong, itu makin berpotensi salah. Dan bahwanya kalau dimanapun kita duduk, kemudian kita banyak ngomong,
mesti ada potensi untuk salah, minimal bohong. Ya. Dah begitu. Minimal kok bohong ya, janganlah, itu bukan minimal, itu maksimal. Ya ditambah-tambahin lah kalau cerita dan nggak sesuai dengan faktanya. Irit saja kalau tidak menjadi hal yang perlu kita untuk bicara. Ya. Makin banyak kita bicara, makin berpotensi untuk terpeleset. Ya, tahan kalau memang tidak perlu bicara. Ya. Dan ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu cemburu, Pak. Kita punya masalah. Allah tahu semua masalah yang kita hadapi dan Allah sangat tahu, bahkan sangat mampu untuk mengurai masalah kita. Cuma kadang kita tidak ingat. Ingatnya teman, disampaikan kepada teman kita yang mereka sama-sama makhluk yang tidak mungkin akan lepas dari masalah. Seakan-akan ketika kita sudah cerita, itu sudah setengah masalah terangkat, belum nambah itu sebetulnya. Apa nambahnya? Satu, Allah cemburu. Yang kedua, kalau itu rahasia, biasanya orang makin dicegah untuk cerita kepada orang lain, makin penasaran pengen cerita. Coba sih umumnya kan, Mas kesi ngerti sampeyan tok, aja ngomong sapa-sapa. Umumnya begitu. Ya. Nanti orang ini menyampaikan kepada yang lain, ngerti sampeyan tok loh ya. Ternyata udah nyebar tuh se-RT itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu sifat manusia, Pak. Makin diberikan amanah, tolong ya jangan cerita-cerita. Itu tuh makin gatel itu pengen ngomong gitu. Sulit untuk nahan itu. Ya. Jadi ini dilihat oleh Hatim Al-Asum. Orang pada cerita kesana kemari. Padahal sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diceritakan. Masalah rumah tangga, masalah ekonominya. Kenapa mereka tuh langsung cari temannya, langsung cerita kepada mereka dan seakan-akan itu bisa mengangkat setengah dari masalahnya. Allahnya kemana gitu loh. Ini memang maknanya tauhid semua, Pak. Jadi beliau Hatim Al-Asum itu mengusahakan ketika memiliki masalah Allah dulu yang dicari. Jadi nanti kalau sudah datang kepada Allah, ya maksudnya datang kepada Allah kan sholat gitu. Minta kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah begini, curhat saja. Bahkan Allah sangat suka kalau kita sampai nangis tuh. Nanti Allah akan tunjukkan kok kepada siapa kita untuk cerita, Pak. Yakin begitu. Ya. Tidak semuanya orang itu bisa mendengarkan cerita kita. Jadi tahan dulu ya. Kemudian yang kedua apa nih bahayanya? Turun, Pak. Allah akan perumit masalahnya. Kalau tidak ingat kepada Allah setiap masalah yang dihadapi, ingatnya kepada teman terus begitu, Allahnya nggak ada sama sekali, masalahnya itu makin rumit. Tadi ya. Makin disampaikan jangan ya, rahasianya jangan disampaikan, jangan diceritakan terus begitu. Khawatir gitu. Nah, sehingga bocor lah. Surahnya surah Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kadang tanpa terasa, Pak, kita lagi duduk kemudian celemong begitu ya. Ternyata ada orang yang tersinggung cuma diem batin saja, itu akan ditagih loh nanti. Dulu dia menzolimi saya, Allah dengan lisannya. Makanya itu bisa jadi musuh, Pak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yakin kalau kita berteman dengan orang soleh. Tidak ada begitu. Kenapa? Lisan mereka terjaga. Bahkan guyonannya pun guyonan yang syar'i.
Di dalam Islam itu ada, Pak. Kita bergurau itu boleh, tapi ada batasannya. Nah ini beliau mengatakan bertemanlah dengan teman yang tidak mungkin bercerita kepada orang lain. Siapa? Amal soleh. Jadi kalau ingin punya teman yang tidak pernah mau menyebarkan rahasia kita, ya teman kita amal soleh. Dan itu teman paling setia loh, Pak. Amal itu adalah teman paling setia. Coba nanti kalau kita wafat, meninggal dunia, mungkin saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kenal dengan kita, yang menyayangi kita datang, bisa sampai ke kuburan, sampai turun. Tapi begitu tanah mulai diuruk tuh, ada yang masih mau bertahan di situ? Naik semua. Kalau sudah penuh, selesai pengurukannya, ada yang mau nginep di situ? Pulang semua itu, Pak. Siapa yang menemani kita? Amal. Maka ini teman paling setia, Pak, amal itu. Ketika kita dibangkitkan, mahsyar seperti apa ngerinya itu? Gelap, ngeri. Yang akan menemani kita siapa? Amal juga. Ketika kita dihisab, dihitung, siapa yang menemani? Amal. Kita nggak bisa langsung ketemu dengan istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, enggak, Pak. Bangkit ya bangkit saja begitu, nyari istri enggak. Kalau gempa bumi, banjir, longsor, begitu selesai kita nyari saudara kita kan. Tapi kalau mahsyar dibangkitkan enggak nyari, Pak. Yang menemani kita siapa? Amal soleh. Ketika nyebrang di Sirat, siapa yang menemani kita? Siapa yang menuntun kita? Katakan gendong lah ya. Dulu kita dituntun karena kita sudah sepuh oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Di Sirat, enggak. Yang nuntun adalah amal soleh. Maka bertemanlah dengan amal soleh. Yang bisa mengantarkan bisa berteman dengan amal soleh kan orang-orang takwa, al-muttaqin. Kalau kita berteman dengan mereka, insya Allah amal yang kita kerjakan itu adalah amal soleh yang nanti menjadi teman sejati kita. Ini yang kedua. Sekarang masih ada nggak yang melakukan hal seperti ini? Kalau apa-apa cerita ke teman, masih ada ya? Silakan cerita, tapi ke Allah dulu gitu loh. Dan tidak semua rahasia yang ada pada diri kita disampaikan kepada teman kita. Itu tadi nanti bisa bocor, Pak. Yang ketiga, aku telah melihat setiap orang memiliki musuh. Sekarang ada nggak, Pak, di antara kita yang maksudnya bukan langsung musuh lah, yang tidak suka dengan kita tuh kira-kira ada nggak? Ada. Jenengan sudah merasa menjadi orang baik belum? Apalagi belum gitu ya. Yang sudah menjadi orang baik saja mesti ada yang tidak suka. Itu sunatullahnya begitu. Urusan kita itu berusaha untuk terus menjadi orang baik. Urusan orang senang dengan kita, suka dengan kita, atau tidak senang, tidak suka dengan kita, itu bukan urusan kita. Pokoknya urusan kita tuh tetap berusaha untuk menjadi orang baik. Nah, itu saja, Pak. Ini baik saya lakukan, ini tidak baik saya tinggalkan. Urusan kita tuh cuma itu. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka dengan kita. Kalau nanti ada orang yang tidak suka dengan kita, tidak apa-apa. Ada yang memusuhi kita, nggak apa-apa. Yang menzalimi, itu urusan dia. Sehingga Hatim Al-Asam itu mengatakan, ternyata musuhku itu bukan orang yang menzalimiku, bukan orang yang memusuhiku, bukan orang yang menyakitiku. Justru mereka yang sedang memikul ya, sedang memanggul, memikul dosa-dosaku. Jadi kalau panjenengan dizolimi dengan orang baik kemudian dizolimi, itu dosanya lagi dipikul sama orang itu, harusnya seneng kan?
Tapi kalau kita punya kekuatan, punya kekuasaan, oh pengennya di wales sisan gitu ya. Ini dari dulu Pak, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kurang baik apa coba? Bahkan orang-orang kafir itu kalau berjumpa dengan Nabi, ketika mereka memusuhi, berpisah dari Nabi, hati mereka ngomong kok, ini orang baik ini, gitu Pak. Tapi karena kesombongan nggak mau. Jadi sombong itu memang batorul haq ya, menolak kebenaran. Artinya sudah ngomong, maaf ya, Muhammad tuh orang baik. Gitu. Gak ada orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad itu bukan orang baik Pak. Orang baik mereka tuh. Dihina, diejek, dilecehkan, Nabi senyum saja. Oh nanti kalau seperti itu kan saya terus dihina. Kalau memang ada hak untuk mempertahankan harga diri kita, silakan, nggak ada masalah. Kalaupun kita tidak perlu mempertahankan itu urusan dia dengan Allah saja. Urusan saya tetap menjadi orang baik. Dan Masya Allah ya, sulit Pak untuk bisa seperti itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Ini yang dipelajari oleh beliau yang ketiga itu. Kalau sekarang terjadi, ya memang sunatullahnya begitu. Tidak ada orang yang nanti semuanya bisa senang kepada kita terus tuh, enggak Pak. Mesti ada yang tidak suka dengan kita. Sekalipun kita sudah berusaha untuk menjadi orang baik ya. Urusan kita tetap menjadi orang baik ya. Orang tidak suka, orang suka, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi itu. Tidak sempurna atau tidak beriman seseorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ternyata musuh paling besar bagi diri kita ya diri kita sendiri Pak. Yang diliputi, yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu gak ada pol-polnya, gak ada habis-habisnya. Coba habis beli motor paling baru lah, sudah saya nggak bakalan beli motor lagi. Ini sudah motor yang terbaik, yang terbagus. Nanti ada keluar lagi, pengen lagi nggak tuh? Pengen lagi nih, nah nanti jual, ganti yang ini. Itu sifat manusia Pak, gak ada puasnya. Kalau hawa nafsu diturutkan mesti begitu. Dan ternyata Nabi mengatakannya ya, hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Yang dibawa oleh Nabi apa sih? Dua, Quran dan Sunnah. Jadi yang mampu ngerem hawa nafsu kita itu Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran tidak diturunkan, Nabi tidak diutus, tidak ada Quran, tidak ada Sunnah, tidak ada hadis, kita itu bisa lebih jelek, lebih hina daripada binatang. Kenapa? Mereka berbuat jahat tanpa akal. Kalau manusia berbuat jahat dengan akal, maka kejahatan manusia itu bisa lebih kejam, lebih keji, lebih jahat daripada binatang. Kenapa? Berbuat jahatnya pakai akal. Kalau binatang tidak. Jadi kita kalau punya hawa nafsu kemudian tidak bisa terkendalikan, itu kata Nabi belum dikatakan sempurna imannya. Jadi kalau ingin sempurna imannya, kendalikan hawa nafsu kita dengan Quran dan Sunnah. Harusnya kita bersyukur betul tuh. Quran Sunnah diberikan kepada Nabi kita mendapatkan warisan itu, itulah yang bisa mengekang hawa nafsu kita, ngerem itu. Ya termasuk hawa nafsu makan, bentar lagi kan akan direm tuh. Dengan puasa, perintah puasa di mana? Di Quran, supaya ada jedanya, jangan makan terus ya. Dah sebulan saja, gak usah lama-lama.
Tapi ketika buka sampai sahur makan terus ya. Tinggal berarti cuma mengganti waktu makan. Baik. Yang keempat dan yang kelima ini hampir sama ya, dijadikan satu. Aku melihat setiap yang hidup akan dimintai pulang. 30 tahun berguru kan ada temennya yang hidup kemudian meninggal. Ada mungkin tetangga samping rumah gurunya hidup, dilihat ada meninggal. Aku juga melihat bahwa setiap yang tinggal pasti akan pergi. Ya, kita kan merasakan hal itu juga Pak. Ada rumah kalau di desa itu namanya rumah lugu gitu. Dulu mungkin simbahnya kita, buyutnya kita tinggal di situ, meninggal, gantikan orang baru simbah kita. Simbah kita meninggal, gantikan orang baru lagi, orang tua kita. Orang tua kita meninggal, gantikan orang baru kita. Kita meninggal, kan terus begitu tuh. Ini diambil pelajarannya oleh Hatim Al-Asam. Oh iya, orang yang ada awalnya, yang hidup awalnya, itu pasti akan dimintai pulang. Makanya dunia ini seperti rantauan. Orang kalau ngerantau pulang, pengennya dianggap apa? Sukses. Gak malu pulangnya kan. Kan ada indikator kesuksesan tuh. Kalau dunia kan begitu. Oh dia ngerantau dari kapan? Dari Bujang. Kemana? Ke Jakarta. Ketika pulang indikator keberhasilan perantauannya, kesuksesannya. 1, udah punya kendaraan. 2, sudah beli tanah di desa. 3, udah punya istri, udah punya anak. Kan biasanya begitu Pak. Begitu pulang, bangga tuh. Tapi kalau yang gak sukses, gak pengen pulang, itu sifat dunia. Akhirat juga begitu. Kita kan pengen Pak, rantauan kita di dunia, yang namanya orang rantau, kalau pengen sukses, yo jangan leha-leha tuh. Jangan nyantai-nyantai. Oh, ini teman-teman dari Madura tuh luar biasa tuh, warung Madura 24 jam. Nanti Alfamaret, Indomaret bisa kesaing tuh. Ya. Mereka kan ya etos kerjanya lah dilihatnya kan begitu. Kalau kita lihat sisi duniawinya kan begitu Pak. Supaya nanti ketika pulang ke rumahnya dianggap sukses kan. Kita ngerantau di dunia kalau nyantai mau bawa apa coba. Padahal disuruh pulang. Yang nyuruh gak main-main, malaikatul maut tuh. Dan pasti kita akan digantikan masanya. Nah ini ya. Surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Jadi kita tuh diawasi terus Pak. Di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Ini ada yang mengatakan dalam tafsir itu adalah malaikatul maut. Jadi malaikatul maut itu menjaga kita di depan dan di belakang. Ngapunten Pak, panjenengan itu sudah sangat dikenali oleh malaikatul maut. Ya. Jadi walaupun operasi plastik itu nggak ngaruh. Ya. Kenal betul. Kalau sudah saatnya udah ambil, selesai. Dan ini hadis yang cukup populer ya. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar itu pernah berkata, bersama 10 orang, aku menemui Nabi SAW. Ini ada yang mengatakan 11 dengan Umar, ada yang mengatakan 10-nya dengan Umar. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, siapa orang paling cerdas dan mulia, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka adalah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Jadi ketika kita selesai hidup di dunia mulia, ketika sampai di akhirat terhormat. Yang diharapkan kita kan seperti itu Pak. Ya. Makanya Hatim Al-Asam mengumpulkan 2 hal ini yang sebetulnya itu adalah kematian. Jadi semua kita tuh pasti akan
wafat, akan meninggal dunia. Maka bersiaplah, karena singkat dunia ini, dunia itu ada batasnya. Jangan sia-siakan untuk kehidupan akhirat kita. Yang terakhir, aku melihat orang-orang saling mencintai dan membenci dan berlebihan di antara keduanya. Jadi dari dulu tuh ada orang senang, cinta, berlebihan, Pak. Ada orang benci juga berlebihan. Sekarang bisa begitu enggak? Oh, banyak Mas seperti ini tuh. Padahal kaidahnya ini nih. Habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang engkau cintai seperlunya. Wajar saja mencintai sesuatu, karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu, orang yang kamu benci. Dipuja-puja, disanjung-sanjung, mudah bagi Allah dibalikan hatinya tuh klak, jadi gak suka tuh, Pak. Apalagi kalau pilpres ya, banyak tuh. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Jadi nggak usah kemudian kita pakai istilah-istilah yang membenci orang sebegitunya, Pak. Karena mudah bagi Allah diklek gitu tuh, jadi cinta tuh yang awalnya benci. Ya. Maka sudahlah. Ini sebetulnya mengajarkan kalau mau mencintai, cintai amalnya. Ya. Kalau mau membenci, benci amalnya. Kalau ke personalnya sulit, Pak. Kecuali Nabi ya, itu personalnya otomatis dengan amalnya. Kalau kepada seseorang, biasanya tuh maaf ya, tambahan sedikit lah. Kalau kita mencintai secara personalnya, sosoknya, orangnya, kita sudah cinta, dia berbuat jelek pun kita anggap baik kok. Kan begitu. Kalau kita membenci orangnya, dia berbuat baik pun kita anggap, itu yang khawatir begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, 6 pelajaran ini 30 tahun mendapatkannya dan diajarkan pada saat ini untuk kita, ya. Mudah-mudahan kita tidak membenci, mencintai orang secara berlebihan. Kita juga ingat bahwa kita pasti akan mati, yang setiap hidup pasti akan dimintai pulang, yang pernah tinggal itu pasti akan pergi dan digantikan oleh orang yang baru. Kita juga yakin bahwa kita pasti ada yang tidak suka, Pak, tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita menjadi orang baik, ya. Dan tetap menjadi orang baik. Nah, kemudian kita tidak semuanya apa yang ada pada diri kita diceritakan kepada orang lain. Cerita saja sama Allah. Carilah teman sejati kita, yaitu amal soleh, dan tidak perlu ragu dengan rezeki yang Allah sudah tetapkan pada diri kita. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.